Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nasihat Islami. Buat kamu yang belum subscribe, silahkan subscribe. Semoga bermanfaat dan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi Muhammad. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala radhiyallahu ta'ala wa nafa'ana Allah bihi. Faslun fil adab, minha hifdzul qalbi wal jawarihi minal ma'asi. Di dalam perkara yang terpenting yang kita lakukan di atas bumi ini, yaitu adalah menjaga akhlak atau sopan santun. Al-akhlak fauqul ilim. Sesungguhnya akhlak sopan santun itu adalah di atas ilmu. Percuma seseorang itu memiliki ilmu tetapi dia tidak memiliki akhlak yang baik. Dan tidak mungkin seseorang itu memiliki akhlak yang baik dia tidak punya ilmu, enggak mungkin. Pasti dia memiliki ilmunya Nabi Muhammad SAW. Adapun di dalam kitab Risalatul Jami'ah ini, wa hifdzul qalbi minal ma'asi wajibun ala kulli muslimin. Menjaga hati ini terutama. Sopan santunnya hati, adabnya hati, akhlaknya hati, ini yang terpenting. Al-Imamul Ghazali di dalam Ihya-nya, masalah hati ini ada di juz 3. Dan ini yang paling banyak diungkap. Karena di zaman ini orang pandai membuat bungkusan, pandai pencitraan, dan sangat lihai sekali menipu mata. Maka yang terpenting di dalam tubuh manusia itu bukan pakaian, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, innallaha la yanduru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin yanduru ila qulubikum wa niyatikum. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, Allah ini tidak pernah melihat pakaian kita. Allah ini tidak pernah melihat suku atau bangsa mana kita berada. Bukan, oh ini cucunya seorang wali, ini turunannya seorang nabi, ini turunannya para pejabat. Tidak dilihat dari sisi itu Allah Subhanahu wa ta'ala memandang hambanya. Tidak pula dengan pakaian, tetapi yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, innallah yanduru ila qulubikum wa niyatikum walakin yanduru ila qulubikum wa niyatikum. Akan tetapi yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah akhlak kita, yaitu akhlak hati kita dan niat kita. Itu sebagai tolak ukur pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Famin ma'asi qalbi, adapun maksiatnya hati, syak fillah, yaitu ragu-ragu atas keberadaan Allah. Maknanya ragu-ragu ini tidak percaya dengan segala ketentuan Allah, atau tidak yakin dengan apa yang telah Allah sediakan. Maknanya
di dalam agama ini kita wajib mempercayai sesuatu yang gaib, dan dia ragu atas keberadaan Allah atau dia ragu atas pembalasan Allah, ini termasuk maksiatnya hati, keraguan-raguan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalimat ini ada beberapa definisi. Ada definisi secara tafsir Quran, ada definisi secara hadis, ada definisi secara tasawuf, ada juga definisi secara fikih, tafakuh fiddin. Nah, di sini banyak pembahasan. Saya tidak akan berpanjang-panjang di situ, tetapi ingin melanjutkan apa yang ada di dalam kitab ini, termasuk daripada maksiatnya hati, wal amnu min makrillah, termasuk daripada merasa aman daripada makarnya Allah atau murkanya Allah. Dia merasa aman atas murkanya Allah. Ketika seseorang hamba melakukan kemaksiatan, dia merasa seolah-olah tidak berdosa, dia merasa seolah-olah biasa-biasa saja. Nah, ini termasuk daripada orang yang bermaksiat hatinya. Dia tidak pernah merasakan murkanya Allah. Kalau saya maksiat, saya akan mendapatkan murka dari Allah. Maka orang yang semacam ini, orang yang tidak peka hatinya atas murka Allah karena dia telah melanggar peraturan Allah, maka orang ini termasuk orang yang maksiat di dalam hatinya. Maka disifati orang yang fasik atau orang munafik itu apabila dia maksiat, dia merasa tidak berdosa di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini orang yang hatinya penuh dengan karat. Ini orang hatinya penuh dengan kemunafikan, orang yang hatinya penuh dengan kotoran. Ketika dia bermaksiat, ketika dia berbuat kesalahan atas syariat Allah, merasa seolah-olah tidak berbuat apapun. Fal iyadu billah min dalik. Ya, ini jangan sampai kita merasa aman dari murkanya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi memang Allah itu Ghafurur Rahim, Allah itu maha pengampun, Allah itu maha pengasih. Iya, memang Allah maha pengampun, Allah maha pengasih. Tapi jangan lupa, innallaha sadidul iqab, Allah itu maha sadis. Allah itu bisa mengazab dengan sangat pedih kepada hamba-hambanya. Jadi jangan kita sepelekan murkanya Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min ghadabillah, kita berlindung dari murkanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan termasuk maksiatnya hati yaitu wal kunutu min rahmatillah, yaitu seseorang yang berputus asa atas rahmatnya Allah. Maknanya ada orang yang merasa tidak diampuni oleh Allah. Saya ini sudah banyak melakukan pelanggaran, saya ini sudah banyak melakukan kemaksiatan, sekiranya Allah ini pasti tidak akan mengampuni aku. Lah, ini orang-orang yang kunut min rahmatillah. Jadi jangan sampai kita ini menjadi orang yang berputus asa atas rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk maksiatnya hati wattakabur ala ibadillah, merasa sombong, merasa lebih mulia daripada hambanya Allah yang lain. Dia merasa lebih alim, dia merasa lebih soleh, dia merasa kedudukannya lebih tinggi. Ini termasuk daripada orang yang bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Waria, dan riya, orang yang pamer, orang yang merasa lebih. Wal ujub, ujub dia bita'atillah, dia bangga, dia merasa mulia atas ketaatannya dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk maksiatnya hati juga wal hikid. Apa itu hikid? Hasud. Hasud, tidak senang melihat orang dalam keadaan bergelimangan kesenangan, susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. SMS ya, SMS, susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Dan orang yang seperti orang yang hikid, orang yang hasud, fal iyadu billah min dalik. Ala Abdullah wal makna hasad, adapun makna hasad dikatakan
karahiyatu ni'mati ala muslim wastiqaluha. Orang ini merasa benci dan kurang senang melihat nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada hambanya. Kalau ada orang tidak senang dengan rezeki orang lain, maknanya dia telah memprotes atas anugerah Allah, maknanya dia menentang atas ketentuan Allah. Maka jangan sesekali seseorang ini memiliki perasaan hikid atau hasud, atau memiliki hati yang tidak senang atas kenikmatan yang Allah berikan kepada saudara kita. Wa min ma'asihil israru ala ma'siyatillah, termasuk daripada maksiatnya hati yang lain adalah terus menerus melakukan kemaksiatan kepada Allah. Maksiat tiap hari mabuk, tiap hari judi, tiap hari melakukan maksiat, ini termasuk daripada orang yang hatinya rusak atau dia tidak memiliki sopan santun kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih telah menyaksikan nasihat Islamis. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin.